Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan pembuatan tempe dan pengolahan tempe. Perkenalkan, nama saya Kesia Putri Fitra Sapala dari kelas 10-4, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahma dari kelas 10-4, nomor absen 20. Kenalkan, nama saya Muhammad Dawa Faiz Andar dari kelas 10-4, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Firdaus dari 10-4, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifah Musa dari kelas 10-4, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Naswa Aurel Maharani Putri Dasko dari 10-4, nomor absen 24. Bab 1. Pendahuluan. Dengan berkembangnya zaman dan globalisasi yang makin marak, membuat perkembangan dan masuknya budaya luar ke Indonesia, khususnya makanan. Dalam hal makanan, banyak makanan modern bergaya Chinese, Western, dan lain-lain yang banyak tersebar di Indonesia. Hal ini membuat hilangnya minat anak-anak muda untuk makan makanan lokal dan tradisional. Bahan makanan tradisional yang harusnya bisa menjadi bahan dongkrak ekonomi masyarakat lokal Indonesia, karena kurangnya minat anak muda untuk makan makanan lokal membuat nilai pasarnya menurun. Dalam kasus ini, tempe harusnya bisa menjadi bahan makanan yang mendongkrak ekonomi masyarakat. Anak-anak muda yang didorong untuk ikut mengembangkan makanan tradisional sekarang ini malah kurang berminat untuk melakukannya karena pengaruh globalisasi. Menurut mereka, jika memakan makanan tradisional sudah ketinggalan zaman. Hal ini membuat hilangnya minat dan makanan tradisional dari negara mereka sendiri. Indonesia merupakan penghasil kedelai dengan jumlah yang lumayan banyak. Hampir seluruhnya diolah menjadi tempe, baru sisanya untuk olahan kedelai yang lain. Indonesia juga masuk negara penjual tempe terbesar di pasar Asia. Walaupun Indonesia merupakan penghasil kedelai, produsen tempe di Indonesia lebih menyukai kedelai dari impor. Alasannya, kedelai yang diimpor dari luar negeri biasanya lebih murah daripada kedelai lokal. Hal ini membuat produsen lebih menyukai kedelai impor untuk menghemat biaya produksi. Tempe merupakan makanan yang digemari para vegetarian di luar negeri. Karena mereka menganggap tempe memiliki rasa dan tekstur yang hampir sama dengan daging. Hal ini membuat harga tempe di luar negeri menjadi sedikit mahal dan juga membuat peluang usaha untuk orang Indonesia yang di luar negeri. Tempe dikenal masyarakat Eropa setelah orang Belanda, Persian Gerling, mengidentifikasi kapang tempe, dan perusahaan membuat tempe dimulai orang imigran dari Indonesia. Tetapi dengan tempe yang hanya diolah begitu-begitu saja, membuat orang-orang bosan. Maka produsen tempe didorong untuk membuat olahan yang lebih inovatif. Para muda-mudi juga didorong untuk bisa mengembangkan tempe karena potensi pasar di luar negeri sangat besar untuk tempe. Anak-anak muda juga didorong untuk bisa membuat tempe yang lebih tahan lama dan bisa digunakan untuk berbagai olahan. Apakah kita bisa melakukan hal itu? Bagaimana caranya kita dapat melakukan hal itu? B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kita membuat olahan tempe yang lebih inovatif? 2. Bagaimana cara meningkatkan pasar tempe di dalam maupun luar negeri? 3. Apa upaya yang perlu dilakukan agar produsen tempe mau memakai kedelai lokal daripada kedelai impor? C. Tujuan. 1. Melatih siswa untuk menjadi wirausaha dan melihat peluang bisnis dari produk tempe. 2. Melatih siswa untuk melestarikan makanan lokal khususnya tempe. 3. Melatih siswa berpikir kreatif untuk menciptakan olahan tempe yang baru dan inovatif. 4. Mengetahui cara pembuatan tempe dari proses awal. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pengertian dan kandungan gizi tempe. Tempe merupakan makanan hasil olahan fermentasi kedelai. Makanan ini sudah dikenal di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta sejak berabad-abad lalu. Banyak versi cerita yang menunjukkan bahwa tempe merupakan olahan kedelai yang asli dari Indonesia dan berbeda dengan olahan kedelai lain yang berasal dari negara-negara lain. Tempe adalah makanan yang dihasilkan dari fermentasi kedelai yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer atau kapang roti, dan juga Rhizopus arrhizus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe.
Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Makanan tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, terutama dalam tatanan budaya makan masyarakat Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Abad ke-16 di Jawa telah ditemukan kata tempe, misalnya dengan penyebutan nama hidangan jahe santan tempe atau sejenis masakan tempe dengan santan, dan menunjukkan dan kadele tempe serundeng. Dalam catatan sejarah yang tersedia lainnya menunjukkan bahwa mungkin pada mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam, berasal dari masyarakat pedesaan tradisional Jawa, atau mungkin dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah dan berkembang sebelum abad ke-16. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga berbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam. Tempe merupakan makanan yang banyak mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh. Dalam tempe mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Tempe mengandung banyak zat tetapi kurang serat. Tempe selain digoreng juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai masakan seperti tempe mendoan yang terkenal dari Banyumas, orek tempe, tempe penyet, dan lain-lain. Kandungan gizi tempe. Dalam 100 gram tempe terkandung sekitar 190 sampai 200 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. 18 sampai 20 gram protein, 8 gram karbohidrat, 8,8 sampai 9 gram lemak, 1,4 gram serat, 10 mg natrium, 2,7 mg zat besi, 80 mg magnesium, 110 mg kalsium, 270 mg fosfor, 400 mg kalium. Selain ini, tempe juga mengandung beragam nutrisi lain seperti vitamin B, folat, zinc, tembaga, dan mangan. Tempe juga mengandung lemak sehat yaitu lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini diketahui baik untuk mengontrol kolesterol serta memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tempe juga mengandung karbohidrat serta riboflavin, niacin, asam patotenat, peridoksin, dan biotin yang tidak ada dalam daging sapi. Tempe umumnya memiliki tekstur yang lebih padat daripada produk kedelai lainnya seperti tahu. Oleh karena itu, tempe dapat memberikan lebih banyak protein. Misalnya, jika di dalam 100 gram tahu mengandung 7 gram protein, kandungan protein di dalam tempe bisa mencapai 3 kali lipatnya dengan porsi yang sama. B. Manfaat tempe. Tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Contohnya aterosklerosis, jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain. Selain itu, tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurun kolesterol darah, pencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Komposisi gizi tempe, baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, dari bayi hingga lansia, sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur. Penelitian menunjukkan bahwa tempe bermanfaat untuk mengatasi gizi buruk dan diare, karena zat di dalam tempe yang mudah dicerna karena adanya fermentasi. Tempe bisa menjadi solusi untuk mengatasi gizi buruk dan diare yang kian marak. Berkat kandungan gizi melimpah, tempe tentu kaya akan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh.
Ini dia beberapa khasiat konsumsi tempe yang perlu kamu ketahui. 1. Sumber protein tinggi. 2. Kaya antioksidan. 3. Menurunkan berat badan. 4. Mengontrol kadar gula darah. 5. Sumber kalsium. 6. Menurunkan kolesterol. 7. Mencegah osteoporosis. 8. Mencegah kanker. 9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 10. Mencegah asma. Dan 11. Mengurangi risiko Parkinson. Bab 3. Metode pelaksanaan proyek. A. Alat: panci, centong, tusuk gigi, plastik, kompor, dan lilin. B. Bahan: kedelai, ragi, dan air. Langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan tempe adalah: yang pertama, siapkan alat dan bahan pembuatan tempe. Yang kedua, cuci kedelai hingga bersih. Kemudian rebus kedelai hingga mendidih, lalu diamkan semalaman. Yang keempat, setelah didiamkan semalaman, cuci kembali kedelai. Kemudian rebus selama kurang lebih 40 menit. Yang kelima, diamkan kedelai yang sudah direbus hingga dingin, lalu bersihkan kedelai dari kulitnya. Yang keenam, tiriskan, kemudian masukkan 1/4 sendok teh ragi ke dalam kedelai, lalu ratakan. Yang ketujuh, masukkan campuran kedelai dan ragi ke dalam plastik, tutup plastik menggunakan api lilin. Yang ke-8, tusuk plastik menggunakan tusuk gigi, letakkan di tempat yang kering. Yang ke-9, diamkan selama kurang lebih 36-48 jam. Yang ke-10, jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.